Shalom, selamat pagi saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita menyembah Tuhan, kita siapkan hati kita untuk masuk di dalam hadirat-Nya, kita mengandalkan Tuhan, dan kita berjalan bersama dengan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, sungguh Engkau baik dalam kehidupan kami. Kami rindu untuk menyembah Engkau lebih lagi Tuhan. Yesus, Yesus, Yesus. Bila Engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Amin Tuhan, terima kasih Bapa. Kami rindu lebih lagi. Bila Engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Bila Engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Kami mau menikmati kasih Tuhan. Kami mau menikmati pimpin langkahku. Kami butuh pimpinan-Mu Bapa. Dengan kasih anugerah-Mu, karunia-Mu Tuhan. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami mau terus melakukan apa yang menjadi keinginan-Mu Tuhan. Kami rindu melakukan yang lebih lagi Tuhan. Itu mengandalkan Tuhan. Sehati sepikir dengan firman-Mu. Melangkah di dalam kebenaran. Kami butuh untuk tenang teduh di dalam Engkau Tuhan. Karena begitu kami bangun di pagi hari yang kami rindukan. Tuntunan-Mu yang membawa kami Tuhan. Tuntunan-Mu yang memimpin kami
Sehingga kami tidak salah untuk melangkah di dalam rencana-Mu. Dan kami kuat, kami terus Tuhan tinggal di dalam kasih-Mu. Penyertaan-Mu sempurna atas kami. Makasih Bapa dalam nama Yesus. Kami rindu lebih lagi untuk mendengarkan sabda firman. Haleluya, haleluya. Amin. Shalom saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Pagi ini kita menyembah dan mengandalkan Tuhan. Harapan dan kerinduan kita akan berjalan terus bersama dengan Tuhan, tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri, menjadi seperti apa yang Tuhan mau. Pada saat kita melangkah di dalam kehidupan kita sehari-hari, pastikan bahwa kita itu menjadi pembawa damai. Karena seringkali ada banyak orang ketika dia memulai satu pagi hari, dia tidak mengandalkan Tuhan. Makanya sepanjang hidupnya itu mengalami kekacauan karena tidak mengandalkan Tuhan. Tapi pun ketika kita mengandalkan Tuhan, bukan cuma sekedar kita mendengar, tapi kita menjadi pelaku firman. Harus menjadi pelaku firman Tuhan. Jangan sampai kita menjadi pendengar, kita sudah menyampaikan firman, tapi dalam prakteknya, dalam kehidupan kita sehari-hari, kita tidak membawa dampak, kita tidak membawa damai. Bahkan dengan sesama kita tidak unity. Ada perseteruan, cekcok satu dengan yang lain. Tuhan tidak mau, saudara. Kalau anak-anak Tuhan itu tidak berdampak. Tuhan tidak mau kalau anak-anak Tuhan itu pergi di satu tempat, memiliki konflik dengan siapa-siapapun. Saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, mari saudara kita rindu mau merenungkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita buka bersama firman Tuhan. Pagi hari ini saya rindu membagikan firman Tuhan dengan tema sehati sepikir. Sehati sepikir itu bukan hanya sehati sepikir dengan orang yang berjalan dengan kita, tetapi sehati sepikir dengan kehendak Tuhan. Sehati sepikir dengan firman Tuhan. Itu sebabnya jangan sampai kita melangkah pagi-pagi hari itu kita tidak berdoa. Tapi kita duduk di kaki Tuhan. Terus kita tenang, teduh, dan kita bertanya, Tuhan, apa yang menjadi kehendak-Mu pagi hari ini? Sehati sepikir dengan Tuhan. Kalau kita sehati sepikir dengan Tuhan, otomatis kita sehati sepikir dengan orang yang berjalan dengan kita. Tentunya dengan mereka yang sama-sama kita mau mengejar kehendak Tuhan. Apa itu sehati sepikir, saudara? Sehati artinya kita memiliki kesatuan, kita memiliki unity. Sepikir artinya ada perbedaan pola pikir, ada perbedaan pendapat. Tetapi kita boleh toleran satu dengan yang lain. Tidak mungkin di dalam persekutuan itu kita akan selalu satu pikiran. Tetapi paling tidak, kita saling merendahkan diri satu dengan yang lain, dan kita belajar untuk saling memahami. Ketika kita saling memahami, saudara, ketika kita saling memahami, kita dapat berjalan bersama. Orang yang sehati pikir di dalam Tuhan, ketika mereka melangkah, itu nyaman, saudara, itu enak. Karena hati itu dipenuhi dengan damai sejahtera. Tidak ada konflik. Dan kita akan buka bersama di dalam Filipi 4, ayat 1 hingga ayatnya yang ke-9. Karena itu saudara-saudara yang kukasihi dan yang kurindukan, sukacitaku dan mahkotaku, berdirilah juga dengan teguh di dalam Tuhan. Hai saudaraku yang kukasihi, Egilia ku nasihati dan Sintike ku nasihati, supaya sehati sepikir dalam Tuhan. Bahkan ku minta kepadamu juga, Suntikos temanku yang setia, tolonglah mereka, karena mereka telah berjuang dengan aku dalam pengabaran Injil bersama-sama dengan Clement dan kawan-kawan pekerja yang lain yang namanya tercantum dalam kitab kehidupan. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang, Tuhan sudah dekat.
Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, pikirkanlah semuanya itu. Semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Amin. Saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dalam kisah ini kita belajar bahwa Rasul Paulus memberikan nasihat kepada orang-orang yang dia sebut sebagai murid-muridnya. Di dalam ayat yang pertama, orang-orang ini adalah orang-orang siapa? Mereka bukanlah orang-orang sembarangan, tetapi mereka adalah sukacita dan mahkota dari Rasul Paulus. Dikatakan di ayat yang pertama, mahkota dan sukacita dari Rasul Paulus, berarti mereka adalah orang-orang yang bukan orang sembarangan. Jadi secara kapasitas rohani mereka adalah orang-orang yang hebat. Mereka adalah orang-orang kebanggaan. Karena dikatakan Rasul Paulus mereka adalah mahkotanya. Namun yang menjadi nasihat Rasul Paulus di dalam ayat yang pertama ini, mereka adalah orang yang dikasihi, adalah sukacita, mahkota. Katakan oleh Paulus, berdirilah juga dengan teguh dalam Tuhan. Hai saudara-saudaraku yang kekasih. Artinya apa saudara? Berarti mereka adalah orang-orang yang tidak teguh. Berarti mereka adalah orang-orang yang di dalam kehidupannya mereka mengenal yang namanya goncangan. Dan ada dua nama yang dia sebutkan di dalam ayat yang kedua. Euodia kunasehati dan Sintike kunasehati, supaya sehati sepikir dalam Tuhan. Berarti ada dua orang ini yang tidak sehati sepikir dalam Tuhan. Siapakah Euodia dan Sintike? Mereka adalah dua perempuan, dua orang wanita. Dan mereka adalah dua wanita yang bersama-sama dengan Paulus untuk melayani. Dalam ayat yang ketiga, bahkan kuminta kepadamu juga Sungsus, temanku yang setia, tolonglah mereka. Karena mereka telah berjuang dengan aku dalam pekabaran Injil bersama-sama dengan Clemens dan kawanku sekerja yang lain yang nama-namanya tercantum dalam kitab kehidupan. Halo saudara, ini bukan orang-orang biasa. Mereka adalah pejuang-pejuang iman yang ada di dalam pekabaran Injil bersama-sama dengan Clemens dan kawan sekerja lainnya yang namanya tercantum di dalam kitab kehidupan. Artinya orang-orang ini adalah orang-orang yang sudah lahir baru. Namun mereka ada perseteruan saudara. Mereka tidak sepaham, mereka tidak sepakat. Dan dua wanita ini ada di dalam konflik. Saudara-saudara, kalau ada orang yang mengalami konflik, pasti di situ akan terjadi yang namanya perpecahan. Makanya Rasul Paulus memanggil seseorang bernama Sungsus. Dia katakan, Sungsus, ayo datang sini. Tolonglah mereka, supaya mereka sehati sepikir di dalam Tuhan. Saudara, pertengkaran antara dua wanita ini tidak terhindari, perselisihan antara dua perempuan ini tidak dihindari, dan Tuhan tidak menghendaki hal yang demikian. Bagaimana dengan kita saudara? Apakah kita memiliki konflik-konflik? Apakah kita memiliki perbedaan-perbedaan pendapat dengan orang lain? Tuhan tidak mau ketika kita di dalam satu persekutuan, di dalam satu perhimpunan, itu tidak ada damai sejahtera satu dengan yang lain. Atau mungkin juga di dalam kehidupan suami istri, engkau berjalan bersama di dalam rumah tangga itu sudah berpuluhan tahun, ternyata tidak sehati sepikir, tidak unity. Yang ada adalah selalu percekcokan dan percekcokan. Padahal sudah sama-sama anak kerajaan. Sudah sama-sama namanya tercatat di dalam kitab kehidupan. Tapi selalu tidak ada unity di dalam hatinya. Saudara, firman Tuhan mengingatkan kita pada pagi hari. Sehati sepikirlah engkau di dalam Tuhan. Hendaklah kamu menjadi satu seperti engkau dan Bapa adalah satu. Mari saudara, kita mau merenungkan bagaimana kita supaya kita mau sehati sepikir di dalam Tuhan. Kita tahu bahwa kita adalah orang-orang yang tidak luput dari yang namanya perdebatan. Ada saja argumentasi bisa saja terjadi. Namun mari saudara, kita mau sehati sepikir. Simpulan dari permasalahan ini adalah karena adanya perdebatan dan kesalahpahaman antara sesama pelayan Tuhan, dua orang wanita, Euodia dan Sintike, yang mengganggu kesatuan dari rekan-rekan sepelayanan. Ketika itu Rasul Paulus meminta Sungsus untuk memperdamaikan mereka. Saudara, Tuhan mau mereka menjaga kesatuan hati. Sehati sepikirlah dan jangan berseteru atau berselisih. Mari saudara, kalau ada perseteruan antara engkau di tengah-tengah rekan kerjamu, rekan-rekan pelayananmu,
ataupun di tengah-tengah rumah tanggamu, mari kita mau dipulihkan. Jaga kesatuan hati. Dari Filipi 4 ayat 1 sampai 9 kita akan belajar prinsip-prinsip firman Tuhan. Karena ada satu quote yang berkata seperti ini. Tinggalkan debat meskipun kamu benar. Lebih baik diam dan tidak memulai pembicaraan dengan orang yang merasa dirinya selalu benar dan tidak mau dikalahkan di dalam berbicara. Saat iblis gagal membuat seseorang menjadi jahat, dia akan berusaha membuat orang tersebut merasa paling benar. Kenapa terjadi perdebatan, saudara? Karena ada dua pihak yang merasa diri paling benar. Karena ada dua pihak yang saling menyalahkan satu dengan yang lain. Sedapat-dapatnya jika itu bergantung padamu, usahakanlah perdamaian dengan semua orang. Tinggalkan debat meskipun kamu benar. Lebih baik diam dan tidak memulai pembicaraan dengan orang yang merasa dirinya selalu benar dan tidak mau dikalahkan dalam berbicara. Saat iblis gagal membuat seseorang menjadi jahat, dia akan berusaha membuat orang tersebut merasa paling benar. Mari saudara yang diberkati Tuhan, belajar sehati sepikir, belajar untuk meninggalkan ego kita, belajar untuk menjadi orang yang lebih baik kepada sesama kita. Jangan merasa diri paling benar. Seringkali orang yang tahu firman, tahu berdalih, orang yang penuh hikmat dan bijaksana, dia tidak pakai hikmat itu untuk menolong orang lain, tapi justru memposisikan diri sebagai orang yang jauh lebih baik, jauh lebih hebat dari orang lain. Sehingga perdebatan tidak bisa terhindar. Kita mau belajar prinsip-prinsip firman Tuhan, bagaimana supaya kita sehati sepikir di dalam Tuhan. Yang pertama dari ayat yang keempat, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Di dalam Nehemia 8 ayat 11b berkata, dan bergembiralah dan bersukacitalah di dalam Tuhan, karena sukacita dari Tuhan itu adalah perlindungan. Sukacita itu adalah kunci orang mengalami kebahagiaan dan kekuatan. Supaya kita terhindar dari perseteruan dengan orang lain, perdebatan dengan orang lain. Jaga itu hati. Amsal 4 ayat 23 berkata, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Dan hati gembira adalah obat yang manjur, saudara. Kenapa di dalam satu komunitas bisa terjadi perpecahan? Karena kita mulai tawar hati satu dengan yang lain, kecewa satu dengan yang lain. Mulai merasa disepelekan satu dengan yang lain. Itu sebabnya kunci yang pertama, saudara, supaya kita boleh sehati sepikir di dalam Tuhan. Yang pertama adalah bersukacita. Bukan hanya sekali dikatakan bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan, tapi diingatkan kedua kali, sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Mengapa sampai dua kali? Karena penting, saudara. Orang yang tawar hati, orang yang kecewa. Jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecilah kekuatanmu. Jikalau engkau tawar hati di dalam persekutuan dengan rekan-rekanmu, maka kecilah kekuatanmu dan hubunganmu akan semakin rusak, saudara. Ada 3 level di dalam hubungan. Yang pertama ketika itu kita bersukacita. Namun yang kedua, kalau kita kehilangan sukacita, kita mulai tawar hati. Saat kita tawar hati, kita tidak jaga hati, lama-lama iblis ambil keuntungan, kita mulai pahit hati. Dan kitab Ibrani mengatakan, jagalah supaya kamu jangan memiliki akar pahit, sebab akar pahit menimbulkan kerusuhan. Awal dari sebuah perseteruan itu adalah hati yang tidak dijaga. Sebab itu firman Tuhan perintahkan, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Bersukacitalah. Yang kedua, bagaimana supaya kita dapat menjaga kesehatian, sehati sepikir di dalam Tuhan. Yang kedua ada di dalam ayat yang kelima, hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Saudara, Tuhan mau kita hidup memberi buah. Tuhan mau kita bukan cuma sekedar omong doang, omong tentang firman, omong tentang kebaikan. Tetapi orang yang paling dekat dengan kita yang paling tahu orang ini baik atau tidak. Tergantung dari kesaksian orang yang hidupnya dekat dengan kita, orang yang tiap hari melihat apa yang kita perbuat. Itu sebabnya dikatakan, yang kedua, hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Bukan diketahui oleh 1-2 orang. Bukan hanya diketahui oleh teman pelayanan. Bukan hanya diketahui oleh teman kerja. Tapi semua orang. Artinya begini, saudara.
Kalau engkau mau hidup berbuah, berbuahlah di hadapan semua orang. Jangan cuma berbuah mungkin di tengah-tengah orang yang kita sayangi, mungkin cuma di tengah-tengah orang yang kita hormati, yang kita segani. Tapi ketika kita kembali ke rumah kita masing-masing, suami kita akan bersaksi, kamu nggak jadi berkat di rumah. Istri kita bersaksi, kamu hebat di luar, khotbah di luar. Tetapi di rumah kamu tidak menjadi berkat. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang, bukan cuma 1-2 orang. Ini berbicara tentang memberi buah, memberi kehidupan yang berdampak bagi sesama kita. Kalau kita mau menjaga kesatuan hati, kita harus baik pada semua orang, bukan pilih-pilih orang. Amin, saudara. Yang ketiga, bagaimana supaya kita menjaga kesatuan hati? Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tapi nyatakan dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Yang ketiga, janganlah hendaknya kamu khawatir di dalam relationship dengan siapapun supaya kita bisa sehati dan sepikir. Kita jaga hati kita supaya kita jangan khawatir dengan apapun juga. Mengapa, saudara? Sebab kekhawatiran akan memicu pikiran-pikiran negatif. Kekhawatiran akan memicu perasaan-perasaan takut, perasaan-perasaan galau. Ketika kita berjalan di dalam berjalan bersama dalam sebuah pelayanan misalnya, yang satu sudah berjalan maju, yang lainnya berjalan mundur. Kenapa? Karena yang satu optimis, yang kedua adalah orang yang pesimis. Orang yang pesimis yang mengkhawatirkan segala hal, yang takut dengan segala sesuatu. Jangan khawatir. Yang ketiga, jangan khawatir, saudara, tentang apapun juga. Sebab kekhawatiran akan memicu perdebatan. Kekhawatiran akan memicu ketakutan. Kekhawatiran akan memicu konflik. Di dalam rumah tangga, istri yang terus-menerus khawatir. Aduh, Pak, dia takut orang ini akhir bulan sudah bisa makan. Orang yang penuh dengan kekhawatiran, iblis akan ambil keuntungan, saudara. Yang ketiga, supaya kita sehati sepikir di dalam Tuhan. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Dikatakan di dalam ayat yang ke-6 ini, satu paket, nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Artinya, kalau kita mau hidup kita tidak khawatir, kita harus satu paket dengan apa? Membawa permohonan kita itu di dalam doa. Dan permohonan kita itu harus kita ucapkan dengan penuh ucapan syukur. Dan ketika kita berdoa, kita bersungut atau kita merajuk. Tuhan, pokoknya kita berdoa nih. Kalau Tuhan mau kabulkan atau nyanda, pokoknya yang penting kita berdoa. Kita mau lihat Tuhan mau buktikan Tuhan berkuasa atau enggak. Jangan berdoa dengan merajuk, saudara. Jangan berdoa dengan menuntut Tuhan. Jangan berdoa dengan perasaan yang negatif. Jangan berdoa dengan mencobai Tuhan. Kalau engkau tidak menjawab, saya tidak mau lagi ikut Tuhan. Seringkali kekhawatiran kita itu menjadi pemicu untuk kita mencobai Tuhan. Seringkali kekhawatiran kita itu menjadi pemicu untuk kita berseteru dengan suami kita, dengan istri kita, dengan teman sepelayanan. Tidak lagi menjadi satu visi. Mengapa? Mulai khawatir dengan Tuhan. Jangan khawatir, nyatakan dalam segala hal, di dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Artinya berdoa dengan pikiran yang positif, berdoa dengan iman, berdoa dengan tingkat pemikiran yang dewasa. Itu yang ketiga, saudara. Dan yang keempat, bagaimana supaya kita menjaga hati kita penuh dengan damai sejahtera, penuh dengan hati sepikir. Yang keempat itu, biarlah damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Seseorang bisa akan menjadi pembawa damai, atau seseorang akan menjadi sabar dengan rekan kerjanya, sabar dengan rekan pelayanannya, sabar dengan partner hidupnya, kalau hatinya dikuasai oleh damai. Orang yang hatinya dikuasai oleh damai, dia tidak bertindak sembrono, saudara. Orang yang hatinya dikuasai damai, ketika dia mau berkata-kata, dia akan pilih kata-katanya. Mana ya kata-kata yang akan menjadi berkat untuk sesama saya? Mana ya perkataan yang akan membawa dampak kebaikan bagi orang lain? Damai sejahtera Allah kiranya menuntun hati dan pikiran kita di dalam Kristus Yesus. Damai sejahtera itu seperti tuntunan Roh Kudus yang kalau kita mau melangkah ke kota A, ke kota B, kita tanya Tuhan dulu, Tuhan, boleh nggak saya mau melangkah? Ketika kita tidak damai sejahtera, jangan melangkah. Demikian juga ketika kita mau berhadapan dengan orang lain. Kalau kita mau mengeluarkan kata-kata kita tidak damai sejahtera, jangan ucapkan kata-kata itu. Bisa saja orang itu akan tersinggung, bisa saja orang itu akan terluka. Makanya segala sesuatu yang keempat, biarlah damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus. Yang kelima, saudara,
Ini ayat emas, jadi akhirnya saudara-saudara semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, pikirkanlah semuanya itu. Semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Hendaklah kamu menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga di dalam Kristus Yesus. Pikiran Yesus adalah pikiran-pikiran yang positif, pikiran-pikiran yang benar. Orang yang pikirannya positif, dia tidak akan negatif thinking dengan rekannya. Dia tidak akan negatif thinking dengan suaminya. Dia tidak akan selalu memeriksa handphone suaminya lalu berkata, apa yang kau buat ini dan itu. Pertengkaran seringkali dimulai dari pikiran negatif. Pertengkaran seringkali dimulai dari overthinking. Berpikir terlalu banyak, berpikir terlalu jauh. Sehingga selalu memikirkan hal-hal yang buruk, memprediksikan hal-hal yang buruk. Firman Tuhan katakan, apa yang kau takutkan itulah yang menimpa engkau, di dalam kitab Ayub. Itu sebabnya saudara, berpikir positif, berpikir yang murni, sehingga engkau menjadi sehabis berpikir dengan rekan kerja, rekan pelayanan, dan partner hidup. Pikirkanlah semuanya. Pikirkanlah perkara-perkara yang di atas, di mana Yesus ada. Yang keenam, saudara, dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Yang keenam, saudara, jangan cuma belajar firman, jangan cuma berdoa, jangan cuma selalu baca, ya, renungan, jangan cuma sekedar berpuji. Jangan cuma sekedar menerima. Dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang kamu telah lihat, lakukan. Yang keenam, jangan cuma terima. Kalau orang yang cuma tahu terima tiap pagi dengar firman, cuma menerima, tapi tidak membagikan dan tidak melakukan firman Tuhan, dia tidak bedanya dengan laut mati, saudara. Tidak bedanya dengan laut mati. Cuma menerima tapi tidak memberi. Orang yang cuma tahu menerima dan tidak mau memberi, hidupnya seperti laut mati. Karena dia sudah mendengar banyak tapi tidak mau membagikan kepada orang lain. Yang ada dipenuhi dengan berbagai macam kebenaran, keluar di mulut, yang terjadi adalah pembenaran dan pembenaran. Akibat dari pembenaran itu akan menyalahkan orang lain atau memandang rendah orang lain. Disitulah terjadi yang namanya perselisihan. Apalagi di dalam rumah tangga. Seorang istri yang merasa lebih hebat dari suami, yang merasa dia jauh lebih banyak beribadah. Di gereja kan saudara seringkali dipenuhi dengan wanita-wanita. Kenapa suami mereka tidak beribadah? Yang jadi pertanyaan, apakah istri-istri ini menjadi berkat? Memang banyak pendoa syafaat itu terdiri dari kaum wanita. Tapi jangan cuma sekedar menjadi pendoa. Mungkin di rumah kebaikan hatimu itu tidak diketahui oleh suamimu. Seperti di dalam Filipi 4 tadi ya, di ayat yang ke-4. Yang ayat yang ke-5, hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Kebaikan hati berbicara perbuatan-perbuatan kita kepada orang lain. Bahkan diingatkan Tuhan sudah dekat. Karena kebaikan hati itu harus terus kita lakukan. Berbicara tentang Tuhan sudah dekat karena kebaikan hati itu adalah pakaian kita. Kain lenan halus itu adalah perbuatan-perbuatan dari orang-orang benar, perbuatan-perbuatan baik dari orang-orang benar. Jadi kalau kita mau menikah dengan Tuhan, Tuhan sudah dekat. Kalau kita tidak ada pakaian pengantin, mungkin kita akan cari ke bridal. Di bridal tersedia pakaian pengantin, tapi bukan pakaian pengantin seperti itu, saudara. Pakaian pengantin berupa kain lenan halus yang merupakan kebaikan hati. Kebaikan hati harus diketahui semua orang. Mungkin di gereja itu banyak kaum wanita, pendoa-pendoa yang dahsyat, yang luar biasa, yang kalau berdoa itu bahkan dunia pun langit akan runtuh saking kuatnya mereka berdoa. Tapi kenapa suami mereka belum juga beribadah? Jangan terintimidasi, saudara. Tetapi mari kita renungkan. Mungkin kita tidak menjadi berkat bagi suami kita. Kita harus mulai kebaikan hati kita dari orang-orang terdekat.
Lakukan, saudara. Jangan cuma sekedar menerima, tapi lakukan. Kalau perlu kita harus merendahkan diri, supaya suami kita dimenangkan. Jangan cuma kebenaran diri kita sendiri. Jangan cuma kita merasa diri hebat. Jangan kita cuma merasa diri kita paling rohani. Dan kita mulai melupakan orang-orang yang terdekat. Suami itu harus menjadi imam di tengah-tengah kehidupan kita. Suami itu harus menjadi imam di tengah-tengah keluarga. Wanita-wanitanya Tuhan. Jangan merasa diri benar, tapi takutlah akan Tuhan. Supaya suamimu dikenal di pintu-pintu gerbang. Saya mau bersaksi, saudara yang diberkati Tuhan. Saya mulai melayani tahun 99. Hingga saat ini saya melayani, diawali dengan full time. Saya lahir baru di tahun 99. Waktu itu saya belum mengenal Tuhan. Setelah saya melayani Tuhan, saya menikah di tahun 2007. Suami saya seorang dokter. Suami saya mengasihi Tuhan, tapi dia tidak giat di dalam pelayanan. Saya selalu yang tampil ke depan. Saya selalu yang tampil untuk melayani Tuhan. Namun satu ketika di tahun 2018, Tuhan ingatkan saya seperti ini. Ini saatnya Tuhan mau pakai suami. Makanya di dalam setiap pelayanan saya mulai bukan mundur ya, tapi one step back. Saya mulai mengutamakan tapi yang maju. Tuhan mau pakai papi. Dan dengan segala doa dan harapan, itu petunjuk yang Tuhan kasih ke saya. Papi yang maju, Tuhan mau pakai papi. Dan di tahun 2018, 2019, Tuhan punya banyak cara. Tuhan mulai pakai suami saya, Tuhan mulai bawa dia. Dan lalu suatu ketika suami saya bertanya, Mami, kira-kira papi punya pelayanan di bidang apa ya? Saya nggak tahu papi, cuma yang Tuhan taruhkan papi itu adalah seorang penginjil. Dan luar biasa, saudara. Hingga hari ini Tuhan bawa suami saya untuk menjadi orang yang berani untuk memberitakan Injil. Di tahun 2019 dia diproses dengan satu penyakit yang membuat dia mengalami yang namanya mujizat dari rasa takut. Karena dia takut sakit, namanya dokter, jadi banyak pikiran-pikiran yang logikanya berpikir tentang kesehatan, sehingga dia lebih banyak terintimidasi, dan di situ dia diproses. Di situ 2019 dia diproses. Akhirnya dia mulai dipakai Tuhan. Dan saya sangat bersyukur. Ini yang saya mau saksikan begini, saudara. Kalau kita sebagai perempuan-perempuannya Tuhan, kita harus merendahkan diri, duduk di kaki Tuhan. Jangan merasa diri benar. Belajar untuk sehati sepikir dengan partner kehidupan kita. Belajar supaya kebaikan hati kita diketahui semua orang. Kita semua masih berproses, tapi jangan cuma sekedar mendengar, tapi harus melakukan kebenaran firman Tuhan. Saudara yang diberkati Tuhan, 6 kunci supaya sehati sepikir. Yang pertama, bersukacita di ayat yang keempat. Yang kedua, kita harus berbuat baik di ayat yang kelima, supaya menjadi berkat. Yang ketiga, jangan khawatir. Dan jangan khawatir ini satu paket dengan berdoa dan bersyukur. Yang keempat, miliki damai sejahtera. Jika kita memiliki damai sejahtera, Tuhan menuntun langkah-langkah kita supaya kita menjadi pembawa damai, dan supaya jalan dan langkah-langkah kita tidak salah, saudara. Yang kelima, berpikir positif. BMA, SMS, SKP. Pikirkan semua yang baik, semua yang manis, semua yang adil, semua yang suci, semua yang BMA, SMS, semua yang baik, semua yang manis, semua yang adil, semua yang suci, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji. Ya, kita kembali di dalam ayat firman Tuhan tadi ya. BMA, SMS, SKP. Semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan. Saya ulangi lagi, semua yang benar, semua yang mulia, semua BMA, SMS, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu.
semua yang baik, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis didengar, semua yang disebut kebajikan, semua yang patut dipuji, pikirkanlah itu semua, saudara. Dan lakukanlah firman Tuhan, yaitu dari ayat yang ke-9, jangan kita menjadi pendengar, tapi kita juga menjadi pelaku firman Tuhan. Mari saudara, kita satu di dalam doa. Bapa, berkati kami supaya sehati sepikir dengan rekan pelayanan, sehati sepikir dengan rekan kerja, sehati sepikir dengan khususnya dengan suami kami, dengan istri kami, supaya kami boleh melangkah kepada tujuan ilahi yang berasal daripada Tuhan. Karena kami percaya orang yang sehati dan sepikir, mereka akan satu tujuan, mereka akan satu melakukan kehendak Tuhan. Terlebih khusus saya berdoa Tuhan untuk suami-suami dan untuk istri-istri. Mungkin ada banyak Tuhan wanita-wanita yang setia dengan Tuhan, tetapi suami mereka tidak mau setia. Bawa mereka Tuhan untuk lebih lagi menabur kehidupan mereka dengan doa, supaya mereka boleh melihat rancangan Tuhan atas kehidupan mereka. Suami mereka akan dikenali pintu-pintu gerbang, suami mereka akan melayani Tuhan, suami mereka akan mengasihi Tuhan. Berdoa setiap kami yang sudah mendengarkan firman Tuhan, supaya kami berjalan di dalam kehendak, sehati sepikir melakukan kehendak Tuhan. Di dalam nama Yesus, semua yang diberkati Tuhan bersyukur dan memuji Tuhan sama-sama katakan amin. Terima kasih Bapa di surga, biarlah kami dapat melanjutkan hari ini di dalam berkat-berkat. Terima kasih dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita semua, saudara. Dan biarlah sepanjang hari ini kita beraktivitas dengan mengandalkan Tuhan. Tetap bersuka cita, tetap jaga hati, tetap memiliki damai sejahtera, memiliki pikiran yang positif, memiliki pemikiran yang baik, pemilikan yang adil, dan lakukan segala sesuatu di dalam kehendak Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya, amin.